Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua dimanapun kita berada. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba merefleksikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pengimplementasian dalam pembelajaran dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia secara utuh melalui kemerdekaan belajar secara bertahap dan kontinu sehingga menjadi pribadi mandiri baik secara individu dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat fleksibel, selalu bergerak mengikuti perubahan sesuai tuntunan alam dan sesuai tuntunan zaman. Sistem pendidikan bukan hanya tanggung jawab para pakar dan pemegang kebijakan di pusat saja, tetapi sekolah sebagai sistem pendidikan dalam lingkup kecil memiliki peranan penting di mana guru sebagai pemimpin pembelajar dan fasilitator adalah ujung tombak dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Setiap sekolah memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda dalam upaya pengembangan pembelajaran yang efektif di kelas. Sebagai acuan, kita mengenal asas pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan istilah asas trikon. Apakah itu asas trikon? Dan bagaimana pengimplementasiannya dalam pembelajaran sebagai upaya pengembangan pendidikan? Asas trikon adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan digunakan dalam pembelajaran sebagai upaya pengembangan pendidikan di Indonesia mulai dari pra-kemerdekaan hingga saat ini. Asas trikon terdiri dari 3 asas berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Baiklah, kita akan membahas satu persatu apakah yang dimaksud dengan kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pertama adalah kontinu. Pengertian kontinu secara harfiah adalah berkesinambungan atau secara terus-menerus. Artinya, perkembangan pendidikan harus senantiasa dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan perencanaan yang matang. Perubahan yang cepat dalam perkembangan pendidikan tanpa adanya perencanaan dan komitmen yang matang adalah suatu kemustahilan dapat memberi perubahan yang berarti dalam jangka panjang. Untuk itu, perubahan harus melalui tahapan-tahapan kerja keras dan terus berkesinambungan. Sebagai penerapan di dalam kelas, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar bagi semua anak dengan menciptakan kelas yang aman dan menyenangkan sehingga anak bebas mengekspresikan ide dan kreativitasnya secara nyata dan terarah secara berkesinambungan. Yang kedua, penanaman budi pekerti yang bersumber dari kearifan lokal budaya setempat akan saya kembangkan sebagai penguatan karakter dalam menciptakan kecakapan hidup. Konvergen. Pengertian konvergen adalah pengembangan pendidikan dapat bersumber dari mana saja. Artinya, kita bebas mengakses ilmu pengetahuan dari mana saja termasuk dari kebudayaan luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengkolaborasikan pemikiran Maria Montessori dan Froebel dengan Taman Anak. Untuk penerapan di dalam kelas yang akan saya lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, mengkolaborasikan pendidikan luar dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah. Dengan kecanggihan teknologi, kita dapat secara cepat mengakses ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Namun yang harus diingat, kita harus tetap waspada dalam mengambil praktek-praktek pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengkolaborasikan pemikiran Maria Montessori dan Froebel dengan Taman Anak. Yang kedua, kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, teknologi tidak bisa lepas dari pendidikan abad 21 sebagai tuntunan zaman. Untuk itu, pendidik harus mampu menyelaraskan penggunaan teknologi untuk kebutuhan pendidikan dan meminimalisir dampak negatifnya. Yang ketiga, memanfaatkan kearifan lokal budaya setempat sebagai penguatan karakter budi pekerti.
Terdapat banyak kearifan luhur budaya lokal yang dapat dijadikan sumber belajar, terutama penanaman budi pekerti. 3. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan jati diri budaya bangsa. Artinya, meskipun kita mempelajari kemajuan budaya dunia luar, kita harus tetap mengkonsentriskan dengan karakter budaya sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan itu sendiri, yaitu menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai karakter budayanya. Akhir kata, sebagai penguatan, kita harus selalu mengingat pesan Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan tuntunan alam dan tuntunan zaman di era globalisasi ini, yaitu waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kultur kita lahir batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara. Demikian refleksi penerapan asas Trikon Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, Mulia, CGP dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.